Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitriah dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus Sabtu Minggu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah dari Dasar-Dasar Pendidikan dosen pengampu, yaitu Bapak Dahlan MPD. Materi yang akan saya presentasikan yaitu tujuan dan fungsi pendidikan bagi manusia. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan di sini ada 3, yaitu yang pertama pengertian pendidikan secara etimologi. Pengertian pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu educatum, yang tersusun dari 2 kata yaitu edu dan getum, di mana kata edu artinya sebuah perkembangan dari dalam diri menuju keluar, sedangkan getum berarti mengembangkan atau sedang berkembang. Jadi, pengertian pendidikan secara etimologi adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Yang kedua ada pengertian pendidikan menurut KBBI. Kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini yang artinya proses atau cara untuk mendidik. Yang ketiga ada pendidikan secara bahasa. Pendidikan adalah suatu upaya mengembang pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang berisi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang baik dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada masyarakat. Yang kedua, memiliki rasa dari nilai Pancasila. Berdasarkan MPRS Nomor 2 Tahun 1960 yang berisi bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik memiliki rasa dari nilai Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, membangun potensi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berisi bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas bangsa. Tujuan pendidikan menurut Lembaga Pendidikan Dunia yaitu UNESCO dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa. Tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Dari pemikiran tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui lembaga UNESCO United Nations Education, Scientific dan Cultural Organization membuat 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang, yakni yang pertama ada learning to know, artinya belajar untuk tahu. Yang kedua ada learning to do, artinya belajar untuk melakukan. Yang ketiga ada learning to be, artinya belajar untuk bisa. Yang keempat ada learning to live together, artinya belajar untuk tinggal bersama. Selanjutnya ada manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan di sini ada 10. Yang pertama yaitu memberikan informasi dan pemahaman. Yang kedua, untuk memberikan informasi dan pemahaman betapa pentingnya pendidikan kepada setiap peserta didik. Yang ketiga, menciptakan generasi penerus bangsa.
Yang keempat, mampu untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang ahli dalam berbagai bidang. Yang kelima yaitu gelar pendidikan untuk karir. Yang keenam, untuk mendapatkan gelar yang pastinya berguna untuk keperluan karir di masa yang akan datang, meskipun gelar bukanlah segala-galanya, tetapi merujuk kepada keahlian pada karir. Yang ketujuh, menambah pengalaman peserta didik. Yang kedelapan, mampu untuk mengambil hikmahnya dari pengalaman bagi diri peserta didik. Yang kesembilan, membentuk karakter bangsa. Yang kesepuluh, untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat dan juga berbudi pekerti luhur. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengawasan orang tua terhadap anak-anak. Melalui pendidikan di sekolah, orang tua melimpahkan tugas serta wewenang kepada pihak sekolah yang mendidik anaknya. Yang kedua, menyediakan sarana untuk mengembangkan bakat. Sekolah mempunyai potensi untuk menanamkan nilai pengembangan bakat dan pada peserta didik. Yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan bisa mensosialisasikan kepada anak-anak didiknya untuk menerima perbedaan presetis, privilege, serta status. Pihak sekolah pun diharapkan menjadi sumber mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi ataupun paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Yang keempat, yaitu memperpanjang masa remaja untuk melakukan hal yang positif. Pendidikan sekolah bisa pula memperlambat masa dewasa seseorang sebab siswa masih tergantung secara ekonomi kepada orang tuanya dan pertanggungjawabannya. Selanjutnya, peran ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan ensure dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada skala mikro, pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala sureh terbatas seperti antara sureh sahabat, antara seorang guru dengan satu kelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anaknya, serta orang tua dan anak serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya dalam arti perangkat pembawaannya yang baik dan lengkap. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Pendidikan sistem terbuka yaitu fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan multi makna yaitu proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup. Selanjutnya ada kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses cara pembuatan mendidik. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat bersifat, yang pertama ada bersifat empiris, karena objek yang dijumpai dalam dunia pengalaman rohaniyah. Karena situasi pendidikan berdasarkan atas tujuan, manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. Normatif, karena berdasarkan
atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk historis karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Yaitu selanjutnya ada praktis karena memberikan pemikiran tentang masalah dan ketentuan pendidikan yang langsung ditujukan kepada pembuatan mendidik. Selanjutnya ada sifat-sifat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan termasuk ilmu yang mengetahui empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan, maka ilmu pendidikan juga dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dan pembicaraan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sebagaimana setiap ilmu mempunyai sifat masing-masing, begitu juga dengan ilmu pendidikan. Sifat ilmu pendidikan diantaranya adalah ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif dan ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan itu selalu berurusan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan mengenai siapakah manusia itu biasanya termasuk bidang filsafat, yaitu filsafat antropologi. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktik-praktik pendidikan, karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik atau suatu bangsa yang melakukan pendidikan. Selanjutnya ada asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas tuturi handayani. Sebagai asas pertama, tuturi handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostrokartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungsung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso Kini. Ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu artinya jika di depan memberi contoh. Yang kedua ada Ing Madyo Mangku Karso, artinya jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Yang ketiga ada tuturi handayani, artinya jika di belakang memberi dorongan. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education, kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pertama, dimensi vertikal. Dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Kedua, dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Selanjutnya ada asas kemandirian dalam belajar. Asas kegiatan belajar mengajar sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar, itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam
peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.